Banyak orang yang sedekah supaya bisnisnya berlipat-lipat. Itu namanya transaksional di dalam kita beramal solih. Lalu kita mengharapkan materi yang menjadi ujung dari apa yang kita keluarkan di dalam sedekah. Sedekah itu harus ikhlas karena Allah, bahwasanya balasan dari sedekah itu hanyalah Allah yang mengatur. Yang ketiga, tentunya adalah kita memperbanyak sedekah kita. Karena ini merupakan sebuah waktu ketika memiliki nilai historis yang sangat besar di sisi Allah, maka kemudian bersedekahlah, berilah manfaat yang banyak. Tentunya yang ditekankan adalah sedekah. Saya tidak tahu ya kenapa masyarakat Indonesia sering sekali mereka membayar zakatnya di bulan Ramadan. Seakan-akan diundur supaya membayarnya di bulan Ramadan. Padahal kalau memang haulnya jatuh di bulan Ramadan memang tidak apa-apa. Tentunya kita paham ya, membayar zakat itu ada dua syarat, ada haul, ada nisab. Nisab itu batasan minimal mengeluarkan zakat 85 gram. Kemudian haul itu berlalunya selama masa 1 tahun. Banyak masyarakat kita itu yang mereka membayar zakatnya itu adalah ketika bulan Ramadan. Padahal sunnahnya adalah memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah di bulan Ramadan itu keutamaan. Dan ini memiliki keutamaan yang besar. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaikan angin yang bertiup semribit dan menyejukkan. Saking banyaknya sedekah yang beliau berikan ketika di bulan Ramadan. Tentunya kita paham, sedekah itu merupakan perkara yang memadamkan api neraka. Sedekahlah karena Allah. Sedekahlah karena ini bulan Ramadan. Bukan sedekah karena ingin menjadi kaya. Jangan transaksional sama Allah. Saya kadang-kadang pengen menasihati diri saya sendiri. Banyak orang yang sedekah itu supaya kaya raya. Banyak orang yang sedekah itu supaya perusahaannya lancar. Banyak orang yang sedekah supaya bisnisnya berlipat-lipat. Itu namanya transaksional di dalam kita beramal solih. Lalu kita mengharapkan materi yang menjadi ujung dari apa yang kita keluarkan di dalam sedekah. Sedekah itu harus ikhlas karena Allah, bahwasanya balasan dari sedekah itu hanyalah Allah yang mengatur. Kalau Allah memberikan balasan di dunia, kita syukuri. Kalau setelah sedekah ternyata belum kita mendapatkan balasan di dunia, ya kita tunggu dalam kehidupan di akhirat. Tidak setiap orang yang bersedekah di dunia itu mendapatkan balasan di dunia. Masa Ustadz? Iya. Mana buktinya? Ibunda Khadijah habis hartanya untuk bersedekah membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah kemudian apakah Ibunda Khadijah menjadi kaya raya menjelang kematiannya? Enggak. Hartanya Ibunda Khadijah itu turun drastis dibandingkan sebelum dia menikah dengan Rasulullah. Karena hartanya habis-habisan untuk membiayai dakwahnya Rasulullah. Makanya hari ini kita mencium bau wanginya Islam itu salah satunya karena keberkahan dari hartanya Ibunda Khadijah. Kok Ibunda Khadijah tidak kaya raya, Ustaz? Karena Ibunda Khadijah dibalasnya oleh Allah itu di akhirat. Abu Bakar, apakah Abu Bakar kaya raya ketika beliau akan meninggal dunia? Enggak. Dengarkanlah kesaksian yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah. Bapakku tidak meninggalkan apapun dari harta warisan yang banyak, kecuali harta yang ditinggalkan biasa aja, sedikit. Apakah kemudian sedekahnya Abu Bakar itu tidak dibalas oleh Allah? Dibalas oleh Allah, tapi balasannya itu adalah di akhirat. Makanya ketika kita di bulan Ramadan, pastikan kita itu bersedekah. Karena Rasulullah itu sebagaimana sembribitnya angin yang menyejukkan ketika beliau banyak sedekah. Tapi ingat, sedekah itu harus betul-betul jangan sampai kita ini jangan sampai kita transaksional. Bersedekahlah karena kita itu tahu bahwasanya api neraka itu tidak bisa dipadamkan kecuali salah satunya dengan sedekah. Dan kita tahu nih, di bulan Ramadan pintu neraka ditutup. Dan ketika kita tahu pintu neraka itu ditutup, dengan kita memperbanyak sedekah, kita semakin banyak bekal kita untuk memadamkan api neraka yang bisa menjadi ancaman dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Kalau kemudian dia itu terus melakukan kebaikan, maka dia menghancurkan bangkunya di neraka dan menyisakan bangkunya itu di surga. Dan sedekah itu cara kita untuk menghancurkan bangku kita di neraka, supaya yang tersisa itu bangku kita di surga.